Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 5. Bersama kakak guru, hari ini kita belajar materi IPA lagi nih, yang terdapat pada tema 3, yaitu tema makanan sehat. Materi yang akan kita pelajari hari ini masih berhubungan dengan video sebelumnya. Jadi, ayo belajar bersama. Ingat ya adik-adik, di dalam tubuh manusia terdapat beberapa organ pencernaan yang bekerja secara terus-menerus di dalam tubuh. Organ-organ tersebut memiliki peran atau fungsi penting dalam melakukan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Mari kita bahas lagi sedikit tentang proses pencernaan. Proses pencernaan terjadi ketika makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh melalui organ mulut yang kemudian dicerna lebih lanjut di dalam organ-organ pencernaan lainnya. Tujuan utama dari pencernaan ini yaitu menyerap nutrisi dan air dari makanan atau minuman agar dapat menjadi energi bagi kita, serta membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, zat-zat sisa pencernaan ini berupa feses atau tinja yang dikeluarkan dari tubuh saat buang air besar. Apakah adik-adik pernah mengalami sakit perut yang luar biasa? Kira-kira kenapa ya kita bisa sakit perut? Apakah karena masalah pada makanan atau minuman yang kita konsumsi? Atau terdapat masalah pada organ-organ pencernaan kita? Nah, tahukah kamu, kondisi sakit seperti itu bisa menjadi tanda bahwa adik-adik sedang mengalami gangguan sistem pencernaan. Atau bisa juga dikatakan sebagai gangguan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Apa saja ya gangguan-gangguan yang bisa menyerang sistem pencernaan manusia? Cari tahu yuk. Adik-adik, pernahkah kamu mengalami sulit BAB atau sulit buang air besar? Jika pernah, kondisi semacam itu merupakan tanda bahwa adik-adik sedang mengalami gangguan pencernaan yang dinamakan sembelit, yaitu kondisi di mana kita merasa mulas dan ingin BAB, tetapi feses atau tinja sulit dikeluarkan oleh anus. Hal ini disebabkan karena feses atau tinja tersebut terlalu padat dan mengeras. Tentunya, hal ini menimbulkan rasa sakit dan rasa kurang nyaman, kan? Tahukah kamu, sembelit bisa terjadi karena kita kurang mengonsumsi makanan yang berserat. Makanan yang mengandung serat ini terdapat pada sayuran dan buah-buahan yang ada di sekitar kita loh. Beberapa contohnya yaitu sayur wortel, sayur brokoli, dan sayur bayam. Ketiganya bisa diolah atau dimasak menjadi sayur sop, sayur bening, dan lain-lain yang biasa kita makan sehari-hari. Sementara itu, buah apel, buah pisang, dan buah alpukat merupakan contoh buah yang mengandung serat tinggi. Tahukah kamu bahwa sayuran dan buah-buahan yang dicontohkan sebagai makanan yang berserat tadi ternyata sangat bermanfaat untuk memperlancar sistem pencernaan kita loh, yaitu membantu usus besar dalam menyerap air.
Sisa pencernaan makanan yang berasal dari usus halus akan disalurkan ke usus besar untuk diserap kandungan airnya, sehingga menjadi ampas makanan berupa feses. Nah, jika serat sisa makanan yang masuk ke usus besar sedikit atau berkurang, maka sisa makanan tersebut kurang maksimal dalam membantu usus besar menyerap air. Akibatnya, sisa makanan yang berupa feses ini menjadi lebih padat atau mengeras karena kekurangan air, sehingga sulit dikeluarkan saat buang air besar dan menimbulkan sembelit. Berdasarkan penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa sembelit merupakan gangguan pencernaan berupa sakit perut atau mulas, disertai feses yang padat atau mengeras, sehingga sulit dikeluarkan dari anus, dan mengakibatkan sulit buang air besar. Nah, feses yang padat ini bisa disebabkan karena kita kekurangan makanan yang mengandung serat tinggi. Jika kita merasakan sulit buang air besar disebut dengan sembelit, bagaimana ya jika kondisi sebaliknya? Kita malah sulit menahan buang air besar itu, atau biasa disebut dengan mencret. Apakah adik-adik pernah mengalaminya? Yaitu kondisi ketika kita sering merasa mulas, berkali-kali ingin buang air besar, dan buang air besar ini disertai feses yang terlalu encer atau berair. Nah, ternyata kondisi seperti ini dinamakan diare, yaitu gangguan pencernaan. Berkali-kali ingin buang air besar. Jika biasanya sehari hanya 1-2 kali, ini malah bisa lebih. Tahukah kamu, diare ini bisa disebabkan karena ada masalah pada makanan atau minuman yang kita konsumsi loh. Nah, kita akan pelajari hal ini nanti. Sekarang, perhatikan beberapa tanda atau gejala yang bisa kita lihat saat mengalami diare. Tanda-tanda atau gejalanya yaitu perut akan terasa kram dan nyeri. Kita juga bisa mual bahkan muntah. Perut juga kembung. Tubuh mengalami demam atau yang lebih parah, tinja atau feses berdarah. Kira-kira mengapa ya kita bisa mengalami diare atau mencret? Ternyata diare bisa disebabkan oleh beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, karena alergi terhadap makanan atau minuman tertentu. Ada orang yang alergi makan udang atau kepiting. Ada juga orang yang alergi ketika makan atau minum sesuatu yang mengandung susu. Bisa juga karena kita sensitif ketika makan sesuatu yang pedas, sehingga bisa menyebabkan diare. Kedua, diare bisa terjadi karena adanya infeksi bakteri atau virus pada makanan atau minuman yang akan kita makan, atau menempel pada tangan yang akan kita gunakan untuk makan. Nah, jika bakteri atau virus ini masuk ke dalam tubuh, bisa mengakibatkan sakit perut atau gangguan saluran pencernaan. Bakteri atau virus ini akan mengganggu fungsi atau kerja organ pencernaan di dalam tubuh.
bisa menyerang organ lambung atau usus. Nah, karena gangguan ini, air yang diserap oleh tubuh itu menjadi lebih sedikit daripada air yang dikeluarkan dari tubuh. Tentunya hal ini mengakibatkan feses menjadi terlalu encer karena kelebihan air dan menimbulkan diare. Nah, berdasarkan penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa diare merupakan gangguan pencernaan berupa sakit perut atau mulas, disertai feses yang terlalu encer atau berair, yang keluar lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan kondisi yang tidak normal. Bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus pada makanan atau minuman. Bisa juga disebabkan karena tangan kita yang terlalu kotor dan telah ditempeli bakteri atau virus berbahaya. Sehingga kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan ya. Nah, dari penjelasan tadi adik-adik sudah paham kan? Atau justru ada yang ingin ditanyakan? Ayo beranikan diri dan sampaikan pada gurumu. Sekarang kita tahu bahwa masalah buang air besar seperti sembelit dan diare merupakan gangguan pencernaan yang bisa dialami manusia. Tetapi selain dua gangguan pencernaan tersebut, ada dua gangguan pencernaan lagi nih yang akan kakak guru bahas, yaitu radang usus buntu dan MAH. Radang usus buntu terjadi karena ada masalah pada usus buntu yang terhubung dengan organ usus besar dan digambarkan sebagai berikut. Sedangkan MAH terjadi karena ada masalah atau gangguan pada organ lambung. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang radang usus buntu. Gangguan ini terjadi ketika sisa makanan atau kotoran menumpuk pada usus buntu, yaitu pada bagian umbai cacing yang digambarkan sebagai berikut. Nah, tersumbatnya kotoran yang menumpuk ini pada akhirnya mengakibatkan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Makanan yang masuk ke tubuh dan berkali-kali kurang bisa dicerna dengan baik, apalagi jika kita makan terlalu berlebihan, ini bisa menimbulkan sisa makanan tersumbat di usus buntu. Kemudian usus buntu ini jadi meradang. Radang usus buntu ini menimbulkan perut sebelah kanan bagian bawah terasa nyeri dan sakit. Sehingga penderitanya tidak nafsu makan. Tubuh akan mengalami demam, merasa mual, bahkan muntah. Biasanya kondisi ini juga disertai sembelit atau susah buang air besar. Sementara itu, MAH merupakan gangguan pada lambung yang digambarkan sebagai berikut. Ketika MAH, lambung menghasilkan asam lambung yang berlebih. Segala sesuatu yang berlebihan pasti tidaklah baik. Begitupun ketika lambung kelebihan asam klorida. Asam lambung atau asam klorida ini jika terlalu banyak diproduksi di lambung, dapat menyebabkan iritasi pada lambung.
sehingga menimbulkan luka dan mengakibatkan sakit mah. Nah, sakit mah ini bisa disebabkan oleh adanya bakteri, pola makan yang tidak teratur, apalagi jika makanan yang dikonsumsi tersebut kurang sehat. Ada beberapa tanda atau gejala yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan ketika orang mengalami sakit mah. Tanda-tandanya antara lain, perut bagian bawah akan terasa nyeri atau sakit. Nyeri atau sakit ini lebih tepatnya di sekitar ulu hati. Penderitanya akan merasakan perut kembung dan sering bersendawa. Ia juga akan cepat merasakan kenyang saat makan. Bisa menimbulkan mual bahkan muntah. Tetapi mah ini tidak akan menyebabkan demam seperti saat mengalami usus buntu. Nah, inilah penjelasan tentang gangguan pencernaan berupa radang usus buntu dan mah. Selanjutnya, kita akan membahas dan mempelajari bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita agar kita terhindar dari gangguan-gangguan pencernaan yang telah dibahas tadi. Ayo kita hidup sehat. Perhatikan baik-baik ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sering-sering mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan makanan yang mengandung serat tinggi, yang bagus untuk memperlancar sistem pencernaan kita. Selanjutnya, tolong perhatikan kebersihan makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Hal ini untuk menghindari bakteri atau virus yang menempel pada makanan atau minuman kita. Selain itu, kita juga harus mencuci tangan sebelum makan ya. Hal ini juga bertujuan agar bakteri atau virus atau kuman tidak menempel pada tangan yang akan kita gunakan untuk makan. Adik-adik juga harus makan secara teratur ya. Tidak boleh telat makan. Akan tetapi, makan juga harus secukupnya. Jangan terlalu berlebihan atau terlalu kenyang. Selain kita merasakan tidak nyaman setelah kekenyangan, ini juga tidak bagus untuk kesehatan. Nah, ini juga tak kalah penting nih. Olahraga secara teratur. Minimal 1 minggu bisa 1-2 kali lah. Kalian bisa melakukan olahraga bersama orang tua di rumah atau di sekolah. Kemudian, hal lain yang bisa kita upayakan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita, yaitu jangan ragu untuk segera memeriksakan diri jika adik-adik merasakan sakit, agar segera bisa ditangani oleh dokter dengan baik. Nah, itulah serangkaian aktivitas atau upaya kita untuk menjaga kesehatan organ pencernaan, yaitu mengonsumsi makanan yang berserat, mengusahakan untuk memperhatikan kebersihan makanan atau minuman, membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan, makan secara teratur minimal 3 kali sehari, tetapi makan secukupnya ya, jangan terlalu kenyang. Jangan lupa melakukan olahraga secara teratur. Serta jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter
jika adik-adik merasakan sakit. Berikut ini merupakan jenis makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi, tapi jangan terlalu sering. Yang pertama adalah gorengan. Siapa sih yang gak suka gorengan? Tapi tahukah kamu bahwa gorengan ini mengandung cukup banyak lemak jahat yang tidak bagus bagi tubuh kita? Yang kedua, makanan atau minuman yang manis atau banyak mengandung gula. Makanan atau minuman ini juga kurang bagus bagi tubuh kita karena bisa menimbulkan penyakit. Yang ketiga adalah makanan instan atau makanan cepat saji, yaitu makanan yang dapat disiapkan dengan cepat, seperti mie instan, pizza, hamburger, sosis, dan lain-lain. Keempat, makanan yang terlalu pedas, yang bisa menimbulkan perut terasa perih, panas, dan mengalami diare. Nah, keempat jenis makanan ini boleh dimakan, tapi jangan terlalu sering ya. Kemudian, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah jangan makan berlebihan. Makanlah secukupnya, tetapi secara teratur. Bagaimana adik-adik? Dari penjelasan tadi, adik-adik sudah paham kan? Apakah ada hal yang kurang dipahami? Jika ada, ayo beranikan diri bertanya ke ibu atau bapak guru. Tapi, jika adik-adik merasa sudah paham dan tidak ingin bertanya, berarti adik-adik harus siap nih menjawab tantangan selanjutnya yang diberikan kakak guru. Tantangannya yaitu menjawab soal latihan berkaitan tentang gangguan pencernaan dan cara menjaga kesehatan organ pencernaan manusia yang telah dibahas tadi. Perhatikan dengan baik dan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 1. Makanan berserat merupakan makanan yang baik untuk memperlancar sistem pencernaan manusia, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Pertanyaannya, sebutkan 3 sayuran dan 3 buah-buahan yang mengandung serat tinggi. Sekarang, ayo bahas bersama jawaban apa yang benar. 3 sayuran dan 3 buah yang mengandung serat tinggi antara lain sayur wortel, sayur bayam, serta sayur brokoli. 3 sayuran ini pasti sudah kalian kenal kan? Bisa dimasak menjadi sayur sop, sayur bening, dan lain-lain. Sedangkan 3 buah tersebut antara lain buah apel, buah pisang, serta buah alpukat. 3 buah ini juga pastinya sudah kalian kenal dan pernah kalian makan kan? Nah, 3 sayuran dan 3 buah-buahan inilah yang bermanfaat untuk memperlancar pencernaan kita karena mengandung serat yang tinggi. Tapi, bukan hanya 3 sayuran dan 3 buah ini ya, masih banyak yang lainnya kok. Perhatikan dengan baik dan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 2. Manusia dapat mengalami gangguan pencernaan jika salah satu organ pencernaan mengalami masalah.
sehingga proses pencernaan makanan di dalam tubuh menjadi terganggu. Hal ini bisa disebabkan oleh makanan yang masuk kurang sehat atau terinfeksi bakteri. Pertanyaannya, sebutkan 4 gangguan pencernaan yang kamu ketahui. Sekarang, ayo bahas bersama jawaban apa yang benar. Sebenarnya, ada banyak gangguan pencernaan yang dapat menyerang manusia, tetapi terdapat 4 gangguan pencernaan yang telah kita bahas tadi, antara lain 1. Sembelit, yaitu kondisi saat kita sulit buang air besar. 2. Diare atau mencret, yaitu kondisi ketika kita sulit menahan buang air besar. 3. Radang usus buntu, yang terjadi karena terdapat sumbatan berupa kotoran yang menumpuk di usus buntu, yang terhubung pada organ usus besar. Dan yang keempat adalah MAH, yang terjadi karena gangguan pada organ lambung, yang mengalami iritasi atau luka. Nah, inilah 4 gangguan pencernaan yang bisa menyerang manusia. Perhatikan dengan baik dan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 3. Bakteri atau virus dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman, sehingga dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan agar tidak mengalami gangguan pencernaan tersebut? Sekarang, ayo bahas bersama jawaban yang benar. Makanan ataupun minuman yang akan kita nikmati bisa saja terinfeksi oleh bakteri, virus, atau kuman loh. Tentunya bakteri atau virus ini akan mengganggu proses pencernaan kita ketika berada di dalam tubuh manusia. Akan tetapi, bisa juga sih makanan yang kita makan sudah bersih, tetapi justru tangan kita yang kotor, telah terinfeksi oleh kuman atau bakteri. Sama saja dong apabila tangan tersebut kemudian menyentuh makanan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memperhatikan kebersihan makanan ataupun minuman. Memastikan apakah makanan atau minuman tersebut sehat atau tidak. Serta jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, agar dapat membunuh kuman atau bakteri yang mungkin saja menempel pada tangan kita. Nah, itulah upaya kita agar tidak mengalami gangguan pencernaan. Jadi, jawaban nomor 3 yang benar yaitu memperhatikan kebersihan makanan ataupun minuman, serta jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Perhatikan dengan baik dan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 4. Aku merupakan gangguan pencernaan yang dapat menyerang lambung. Aku dapat menimbulkan perut bagian atas atau sekitar ulu hati, manusia terasa nyeri dan sakit akibat terlambat makan. Manusia akan merasa kurang nafsu makan atau merasakan cepat kenyang saat makan. Pertanyaannya adalah,
Siapakah aku? Ya, jawaban yang benar. Aku adalah mah. Mah merupakan gangguan pencernaan yang dapat menyerang organ lambung. Coba bandingkan gambar berikut. Terdapat perbedaan antara lambung yang sehat dan yang tidak. Ketika kita mengalami mah, organ lambung mengalami iritasi atau luka, sehingga menimbulkan rasa sakit pada bagian lambung, yaitu tepatnya perut bagian atas atau sekitar ulu hati. Berdasarkan hal ini, ada catatan penting nih, yaitu mah merupakan gangguan pencernaan yang timbul karena terdapat luka atau iritasi pada lambung, sehingga menimbulkan nyeri atau sakit perut bagian atas atau sekitar ulu hati. Siap-siap dengan pertanyaan selanjutnya ya. Perhatikan dengan baik agar bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Soal nomor 5. Perhatikan percakapan berikut. Kemudian, jawablah pertanyaan dengan benar berdasarkan percakapan tersebut. Ini adalah Lani. Dan ini adalah Siti. Mereka merupakan sahabat dekat. Pada hari Minggu yang lalu, Lani mengundang Siti untuk datang ke acara ulang tahun Lani. Tetapi Siti tidak datang. Kira-kira kenapa ya? Nah, keesokan harinya, Lani bertemu dengan Siti di sekolah. Mereka kemudian saling menyapa dan melakukan percakapan. Simak percakapan mereka. Selamat pagi, Siti. Lani, selamat pagi, Lani. Kenapa kemarin kamu tidak datang ke hari ulang tahunku, Siti? Padahal aku sangat mengharapkan kehadiranmu loh. Aduh, maaf ya, Lan. Ketika hendak berangkat ke acara ulang tahunmu, tiba-tiba saja perutku mulas dan sakit. Aku susah buang air besar, Lan. Rasanya sungguh tidak nyaman. Maaf ya, Lan. Oh, seperti itu. Maaf ya, aku nggak tahu. Tenang aja, Siti. Iya, aku nggak akan marah kok. Dulu, aku juga pernah mengalami kesulitan buang air besar seperti kamu. Keadaan seperti itu merupakan tanda bahwa pencernaan kita itu sedang terganggu. Iya, Lan. Ibuku juga berkata seperti itu. Kata ibuku, aku harus sering makan sayur dan buah-buahan agar pencernaanku tidak terganggu lagi. Buang air besar menjadi lancar deh. Terima kasih, Alan. Kamu sudah memahamiku. Iya, sama-sama, Siti. Nah, dari percakapan tersebut, pertanyaannya, apa nama gangguan pencernaan yang dialami oleh Siti? Iya, ternyata Siti mengalami sembelit. Hal ini bisa kita lihat dan buktikan ketika Lani bertanya kepada Siti, kenapa Siti tidak datang ke hari ulang tahunnya? Kemudian Siti menjawab bahwa
perutnya terasa mules dan sakit, dan sulit buang air besar. Ini merupakan tanda bahwa dia sedang sembelit. Perhatikan dengan baik dan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 6. Diare atau mencret merupakan salah satu gangguan pencernaan yang sering dialami oleh manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia bisa mengalami diare? Apa penyebabnya? Sekarang, ayo bahas bersama jawaban apa yang benar. Kita harus memahami dulu bahwa diare merupakan kondisi ketika kita berulang kali sulit menahan buang air besar yang disertai feses yang terlalu encer atau berair. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terjadi karena terdapat infeksi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh, bisa melalui makanan atau minuman, atau karena kita tidak mencuci tangan sebelum makan. Bisa juga karena tubuh kita sensitif dan alergi terhadap makanan atau minuman tertentu, seperti udang, kepiting, ikan, makanan atau minuman yang mengandung susu, dan lain-lain. Perhatikan dengan baik dan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 7. Aku sedang mengalami gangguan pencernaan. Perutku sebelah kanan bagian bawah terasa nyeri dan sakit. Ada penyumbatan sisa makanan atau kotoran pada umbai cacing yang terhubung dengan usus besar. Umbai cacing ini bisa dilihat dan digambarkan seperti berikut. Pertanyaannya adalah, aku sakit apa ya? Ya, jawaban yang benar. Ternyata aku sedang sakit radang usus buntu. Penyumbatan sisa makanan yang terjadi di usus buntu, yaitu bagian umbai cacing, bisa digambarkan sebagai berikut. Kotoran yang menumpuk di umbai cacing ini akan menimbulkan sakit perut, yaitu terasa nyeri dan sakit perut sebelah kanan bagian bawah. Perhatikan dengan baik dan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 8. Sembelit dan diare merupakan gangguan pencernaan yang menimbulkan masalah saat BAB atau buang air besar. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan antara sembelit dengan diare. Sekarang, ayo bahas bersama jawaban yang benar. Sembelit merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan sulit buang air besar karena feses yang terlalu padat atau mengeras. Sedangkan diare merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan
buang air besar lebih sering dari biasanya, dan disertai feses yang terlalu encer atau berair, yang bisa digambarkan sebagai berikut. Dalam satu hari, kita bisa saja bolak-balik kamar mandi untuk buang air besar. Nah, itulah perbedaan antara sembelit dengan diare. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada catatan penting nih. Sembelit merupakan kondisi ketika kita sulit buang air besar. Sebaliknya, diare merupakan kondisi ketika kita sulit menahan buang air besar tersebut. Terima kasih ya adik-adik, karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sampai selesai. Mari kita buat kesimpulan atau rangkuman materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, sembelit. Yang kedua, diare. Yang ketiga, radang usus buntu. Serta yang keempat, mah. Sembelit merupakan kondisi ketika kita sulit buang air besar, yang disebabkan oleh feses atau tinja yang terlalu padat dan mengeras. Sedangkan diare atau disebut dengan mencret justru terjadi ketika kita sulit menahan buang air besar yang disertai feses yang encer atau berair. Adik-adik, sembelit bisa disebabkan karena kita kurang mengkonsumsi makanan yang berserat loh, seperti sayuran dan buah-buahan. Sedangkan diare bisa terjadi karena disebabkan adanya infeksi, bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Radang usus buntu terjadi ketika terdapat sumbatan di usus buntu yang terhubung dengan usus besar. Hal ini bisa terjadi karena kita kurang makan yang berserat. Makanan juga tidak dikunyah dan dicerna dengan baik, apalagi jika makan terlalu berlebihan. Kemudian, mah. Terdapat gangguan atau masalah pada organ lambung yang mengalami iritasi atau luka. Hal ini bisa disebabkan karena kita makan tidak teratur dan mengonsumsi makanan yang kurang sehat. Berdasarkan hal ini, agar gangguan pencernaan tidak terjadi, kita harus hindari makan goreng-gorengan, makanan atau minuman cepat saji, ataupun yang dapat menyebabkan alergi. Kita harus sering makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa memperhatikan kebersihan makanan ataupun minuman kita. Serta jangan terlalu makan berlebihan ya. Perhatian, kakak guru punya pesan penting nih untuk kalian, yaitu sayangi diri kita sebagai manusia. Jaga tubuh kita agar tetap sehat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memperhatikan tata cara makan yang baik dan sehat. Seperti mencuci tangan sebelum makan. Hal ini bermanfaat untuk membunuh kuman atau bakteri yang mungkin ada di tangan kita. Jadi, tangan kita bersih. Jangan lupa berdoa sebelum makan, sebagai bentuk rasa syukur kita karena Tuhan masih memberikan nikmat makan dan minum. Makanlah secara perlahan. Nikmati makananmu, kunyahlah makanan sampai benar-benar hancur di mulut, agar mudah dicerna dan diserap tubuh. Jangan makan berlebihan, karena kurang baik bagi kesehatan. Tuhan juga memerintahkan hal itu loh. Tuhan memerintahkan hal itu dan menjelaskannya dalam Al-Quran. Makan dan minumlah,
Tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nah, yang tak kalah penting, jangan lupa olahraga agar tambah sehat ya. Ini merupakan tugas kita bersama, merupakan tantangan bagi kita sebagai manusia untuk selalu menjaga kesehatan dan untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Ingat, semuanya itu pemberian dari Tuhan.